Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Vira Bahasa yang akan menyajikan tentang teks cerita sejarah Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Semoga tetap sehat ya dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak slide per slide berikut ini. Apa sih manfaat kita belajar teks sejarah itu? Ada nggak manfaatnya? Kita coba lihat ya. Ternyata ada manfaat dari pembelajaran tentang teks cerita sejarah. Contoh nih, misalnya dari tokoh Sunan Kalijaga. Nih, kalian tentu tahu kan siapa Sunan Kalijaga? Yaitu salah satu dari 9 wali yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian siapa Umar bin Khattab? Ya betul, salah satu sahabat Nabi Rasulullah SAW. Kemudian ini tentu tahu ya, rata-rata semuanya pasti tahu. Yang suka dengan media sosial tentu tahu dan kenal apa ini. Ya betul, penggunaan aplikasi Instagram. Kita harus tahu bagaimana awal mulanya hingga menjadi Instagram yang disukai oleh banyak kalangan di dunia bahkan. Nah, coba kita lihat manfaat pembelajarannya. Yang pertama, belajar tentang kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Apa sih kesuksesan dan kegagalan dari Umar bin Khattab? Apa kesuksesan dan kegagalan dari Sunan Kalijaga? Tentu dari cerita-cerita ini pasti ada kegagalan, pasti ada kesuksesan di dalam cerita tersebut. Teks cerita sejarah adalah bentuk karya sastra berupa prosa. Khasanah karya sastra yang ada di Indonesia sangat banyak sekali. Kita bisa menemukan salah satu di antaranya, contohnya seperti ini, dan masih banyak lagi. Apa saja jenis teks cerita sejarah? Salah satunya yaitu sejarah fiksi. Apa saja yang ada di antara sejarah TV tersebut? Ternyata karya sastra jenis sejarah fiksi, yaitu contohnya ada novel, ada cerpen, ada legenda, ada roman. Semuanya ini adalah bentuk karya sastra berupa prosa. Oleh karena itu termasuk di dalam jenis sejarah fiksi. Coba apa lagi yang bisa dimasukkan dalam sejarah fiksi? Berikutnya, yaitu sejarah non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan sejarah non-fiksi? Berarti tidak berdasarkan cerita, tapi bisa juga berdasarkan kisah nyata dari sejarah sebuah cerita atau seorang tokoh. Nah, ternyata ada biografi, ada autobiografi, ada cerita perjalanan dan catatan sejarah. Semua ini termasuk sejarah non-fiksi. Di mana kita bisa menemukan semua ini ada di perpustakaan atau di toko buku. Cerita perjalanan juga ada di toko buku. Catatan sejarah juga ada. Di sini juga ada di museum atau di perpustakaan. Yang membedakan di sini adalah bahwa ini bentuknya adalah fiksi, berupa khayalan, berupa karangan dari seorang penulis atau pengarang. Sedangkan ini adalah berdasarkan kisah nyata yang ditulis dengan menggunakan kronologis dari sebuah cerita. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang struktur. Apa saja struktur dalam teks cerita sejarah? Pada struktur teks cerita sejarah yang pertama ada orientasi, ada urutan peristiwa, dan ada reorientasi. Orientasi adalah pengenalan diri, pengenalan tokoh, pengenalan kejadian, pengenalan waktu, atau pembuka sebuah cerita. Sedangkan urutan peristiwa yaitu disampaikan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi.
Umumnya disampaikan dengan urutan kronologis waktu, kronologis tempat, kronologis kejadian. Jadi ada urut-urutannya. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Ini bisa ada, bisa tidak ya, tergantung penulisnya. Komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Jadi ini terserah dari penulis mau ada apa tidak. Tapi biasanya berupa kesimpulan. Kita lihat yang lainnya. Instagram memiliki dan memuat foto-foto yang tercantik yang kita miliki. Coba kita lihat pengantarnya atau orientasi dari sejarah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikan berbagai layanan jejaring sosial. Di sini menerangkan adanya definisi, identitas, dan karakteristik dari Instagram. Jadi di bagian orientasi adalah pengenalan diri. Apa itu Instagram? Bagaimana Instagram? Nah, itu mengenalkan diri, mengenalkan objek, mengenalkan topiknya. Kemudian berikutnya tentang urutan peristiwa. Urutan peristiwa yaitu adanya kronologis tadi, kronologis waktu, kronologis tempat, kronologis kejadian. Dimulai dari waktu kita lihat, 2010, perusahaan teknologi yang mulai adanya membuka Instagram. Kemudian diakhiri tahun 2012 dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa kutipan saja. Jadi urutan peristiwa memuat tentang kronologis kejadian, kronologis tempat, dan kronologis waktu. Yang terakhir yaitu reorientasi pada teks cerita sejarah tentang Instagram. Reorientasi berarti tentang adanya pendapat penulis. Katakan bisa di situ kesimpulannya. Akhirnya, sekarang banyak anak muda, bahkan orang tua yang mempunyai akun Instagram. Dikarenakan semakin populernya aplikasi ini. Dengan Instagram, kita bisa melihat aktivitas teman-teman kita melalui foto dan video yang mereka bagikan. Sungguh menarik dan luar biasa. Orang bisa berjam-jam menggunakan aplikasi Instagram ini. Sedangkan nilai budaya yaitu berkaitan dengan tradisi, adat istiadat di lingkungan tokoh tersebut. Nilai ekonomi ya berkaitan dengan unsur-unsur ekonomi dan sebagainya. Kita coba melihat contoh kutipan dalam menemukan nilai moral. Contoh, Mang Koko adalah seseorang yang saleh, sederhana, dan merakyat yang akrab dengan semua lapisan masyarakat. Begitulah penilaian Rab. Ia juga membantah kecurigaan beberapa seniman yang menuduh Mang Koko pernah memasuki organisasi paguyuban seniman, dan seterusnya. Nah, nilai moral apakah yang muncul di dalam kutipan tersebut? Ternyata nilai moralnya adalah bahwa tokoh Mang Koko adalah seseorang yang saleh, sederhana, serta merakyat yang akrab dengan semua lapisan masyarakat. Nah, itulah nilai moral di dalam tokoh Mang Koko. Kita coba temukan nilai sosial. Contoh kutipan menggunakan tokoh Chairul Tanjung. Tentu tahu siapa itu Chairul Tanjung? Nah, kita coba lihat di dalam orientasi berikut ini. Chairul Tanjung adalah sosok yang mau berkawan dengan siapapun, bahkan dengan petugas pengantar surat dianggapnya penting. Kegemarannya dalam jejaring dengan berbagai kalangan membuat perkembangan usahanya semakin lancar. Nilai sosial yang muncul dalam kutipan tersebut yaitu Chairul Tanjung bisa berinteraksi dengan siapa saja untuk membangun bisnisnya. Berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan siapapun itu. Itulah yang dimaksud dengan nilai sosial. Sekarang kita lihat nilai religius. Contoh,
Ini ada di dalam teks cerita sejarah tentang Habibie dan Ainun. Apakah kalian sudah pernah membaca buku tersebut? Kalau sudah, tentu di situ akan muncul juga nilai religiusnya. Contohnya yang ada di kalimat di sini. Ada kemunculan tentang kebiasaan Habibie untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka nilai religius yang muncul yaitu jilbab yang merupakan penutup aurat dan kebiasaan Habibie untuk membaca Al-Quran. Itulah yang muncul di dalam nilai religius. Nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat. Contoh dari nilai budaya. Bakat seni yang dimilikinya berasal dari ayahnya, yang tercatat sebagai juru mamaos, ciawan, dan cianjuran. Kemudian ia belajar sendiri dari seniman-seniman ahli karawitan Sunda, dan seterusnya. Coba dilihat di sini, ada ahli karawitan Sunda. Kemudian ada tentang ia menciptakan lagu, membentuk grup-grup seni Sunda, memimpin, dan sekaligus mengajar di sana. Maka nilai budaya yang muncul dari kutipan ini adalah bahwa bakat Mang Koko dalam bidang karawitan dan seni Sunda, yaitu kebudayaan khas dari Jawa Barat, tradisi karawitan, dan tradisi kebudayaan yang lainnya di masyarakat Sunda. Nilai pendidikan bisa dicontohkan di sini yaitu adanya pendidikan yang dilakukan di dalam pembentukan diri pribadi SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana tahapan pendidikan yang pernah dialami oleh SBY. Mulai dari SD di kelas 5 hingga melalui tahapan pendidikan di Akabri setelah lulus SMA. Maka nilai pendidikan yang muncul yaitu adanya tahapan-tahapan pendidikan formal dan militer yang dialami oleh SBY. Baik, kita sudah berada di penghujung penjelasan ini, yaitu untuk tugas terakhir untuk pertemuan yang akan datang. Latihan untuk menentukan struktur teks cerita sejarah yaitu carilah sebuah sinopsis dari teks cerita sejarah, boleh dari internet, boleh dari buku-buku pelajaran sejarah. Kemudian tentukan juga penanda dari struktur tersebut, di mana letak orientasi, di mana letak urutan peristiwa, dan di mana letak reorientasi. Kalian beri garis bawah atau kalian beri penanda di bagian sisi kanan. Dan tentukan juga nilai-nilai kehidupan apa saja yang muncul dalam teks cerita sejarah yang Anda temukan tadi. Bagi contoh nih, ini misalnya buku Ainun Habibie, ini adalah bagian orientasi, maka sebutkanlah di sini orientasinya. Berarti ini bagian orientasi. Kemudian misalnya ada paragraf 5, 6 ternyata bagian isi atau urutan peristiwa, maka berilah penanda urutan peristiwa. Kemudian nanti di akhir juga demikian, ini bagian reorientasi ada di paragraf 9 atau 10. Nah, boleh silakan seperti itu ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita bahas tentang tugas yang sudah kalian temukan tadi. Jangan lupa untuk subscribe dan lonceng untuk mengetahui video-video penjelasan tentang pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.